guna menyimak kajian dari guru kita dengan baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, serta segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haj Abdurrahman Bustami MA, pengkaji kajian kitab Khuluqul Muslim di Masjid Istiqlal. Juga para alim ulama, para asatidz, para guru, bapak dan ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal maupun pemirsa setia kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Alhamdulillah, selesai kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, mari kita niatkan i'tikaf dan talabul ilmi di masjid ini dan merangkaikan kebaikan di hari ini dengan mengikuti kajian dialog zuhur yang insyaAllah akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Nyampaikan materi oleh guru kita yang insyaAllah setelah itu akan kita buka sesi tanya jawab atau dialog. Telah kami sediakan pelantang suara baik bagi bapak dan ibu yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal maupun pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV dapat melayangkan pertanyaannya pada kolom chat yang tersedia. Mari kita buka sama-sama kajian ini dengan bersama-sama niatan i'tikaf dan talabul ilmi dengan membaca Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita menyimak kajian kitab Khuluqul Muslim yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Bustami MA. Faitafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-akhlaqa min al-din وعلى بها شأن المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap pimpinan Badan Penyelenggara Masjid Istiqlal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa beriktikaf di masjid dan berniat bertalab ilmu, juga nuansa kemerdekaan. Kita bersyukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada pepatah Arab mengatakan laisa syai'un athmanu minal hurriyah, yang artinya tidak ada sesuatu yang lebih berharga, tidak ada sesuatu yang lebih bernilai daripada kemerdekaan. Maksud dari pepatah itu sesungguhnya kemerdekaan jiwa dari apapun. Seperti kita sebagai kaum muslimin, mari kita merdekakan jiwa kita dari akhlak razail,
budi pekerti yang tidak pada tempatnya, yang bersemayam pada jiwa kita, sehingga ketika seseorang telah menghilangkan akhlak-akhlak tercelanya, maka merdekalah dia dari intervensi setan dan dari tekanan hawa nafsu yang membelenggu jiwanya. Maka ahli matematika, ahli aljabar, father foundingnya aljabar, Syekh Al-Khwarizmi yang lahir di Khwarizm, kampung daerah Khiva, Uzbekistan, mengatakan, ditanya oleh seseorang, wahai Tuan, nilai seseorang yang berbudi pekerti itu berapa nilainya menurut ilmu matematika? Jadi manusia itu ada nilainya. Tanyalah sama seseorang kepada ahli matematik, aljabar, Syekh Al-Khwarizm. Kata beliau menjawab, nilai manusia yang berakhlak itu 1. Lantas orang itu nanya lagi, wahai Tuan, bagaimana itu orang yang berbudi mulia itu berparas elok, rupawan, cantik, indah, mukanya bagus. Oh, berapa nilainya? Tambah saja 0 katanya. Jadi berapa? 10. Baik Tuan, tapi orang itu bernasab mulia, keturunan bangsawan. Berapa nilainya jadinya Tuan? Kata Bapak matematika itu mengatakan, tambah saja 0. Jadi berapa? 100. Baik Tuan, tapi orang itu selain indah rupanya, keturunannya mulia, juga dia hartawan, hartanya banyak, sedekah melulu. Berapa nilainya Tuan? Oh, tambah saja 0 katanya. Jadi berapa? 1000 ya. Berarti semakin banyak kebaikan hanya nambah 0 saja. Mungkin 1 miliar yang dia miliki nilainya menurut ahli aljabar itu. Maka kita berpikir, mengapa Syekh Al-Khwarizm mengatakan yang berakhlak itu 1, lanjutannya kok diberikan 0 saja. Oh, ternyata ada kemungkinan beliau menilai itu berdasarkan kepada apa yang dikemukakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali, khalifah yang keempat. Di mana Imam Ali mengatakan, jika hartamu hilang darimu, jika hartamu pergi dari sisimu, maka engkau tidak kehilangan apapun. Ketika kesehatan pergi darimu, maka engkau kehilangan setengah daripada kehidupan. Tapi ketika akhlak, budi pekerti yang mulia hilang dari jiwamu, maka engkau menjadi kehilangan segala sesuatunya. Oh, mungkin dari situ sehingga ketika akhlak seseorang hilang, maka walaupun kaya raya, walaupun rupawan, walaupun bangsawan, tetap tidak ada nilainya, nilainya hanya 0 saja. Di situ Pak ya. Maka inilah pentingnya akhlak sebetulnya, maka kita kaji di Masjid Istiqlal ini sebagai bahan bekal kita untuk menjadi manusia yang betul-betul sesuai dengan harapan Allah bahwa kita memiliki izzah. Kita masih meneruskan bab izzah. Maka Nabi juga, Imam Ali juga berkata seperti itu. Dari mana dasarnya? Ada kemungkinan mengambil daripada innama bu'istu, kata Nabi, liutammima makarimal. Kata Nabi, aku hanya diutus tuh hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia saja. Maka Allah pun tidak berkata apapun kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, engkau ini luar biasa gantengnya, enggak. Atau Nabi Muhammad, engkau ini turunan Hashim, turunan Quraisy, enggak. Tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang mulia. Jadi Bapak jamaah yang dirahmati Allah, ini kita melanjutkan bab izzah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala mengharapkan kita mulia, memiliki kehormatan, keutamaan, memiliki ego, harga diri yang harus dipertahankan dan haram disia-siakan.
Jadi jiwa kita itu Islam menyuruh kita untuk memuliakan eksis diri kita sendiri. Dan nggak boleh kita menyia-nyiakan, memurah-murahkan harga diri kita. Nah, fal Islamu indama awsal muslima bil izzah. Maka agama Islam ketika Islam ini memerintahkan, menganjurkan kepada seorang muslim, kita sebagai mukmin, bil izzah, agar memiliki sifat terhormat, mulia. Bagaimana firman Allah, kami ciptakan Bani Adam ini, walaqad karramna, dan sungguhlah kami muliakan Bani Adam ini. Oh Pak, nggak ada Pak. Selain manusia itu mulia, nggak ada. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang melebihi kemuliaannya daripada manusia. Bapak kan ada malaikat. Betul. Apa malaikat lebih mulia daripada manusia? Lebih mulia nggak? Hah? Dasarnya apa? Dalilnya manusia lebih mulia daripada malaikat, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Pak ya? Jadi walhasil ini manusia ini diharapkan oleh Islam ini memiliki izzah. Nah, ketika Islam itu memerintahkan kita agar memiliki izzah, sifat yang mulia terhormat, hadahu ila asbabiha, maka Islam memberikan jalan, memberikan sebuah petunjuk kepada sebab-sebab untuk mulia itu bagaimana. Islam tidak membiarkan kita tanpa arah. Tetap Islam mengajarkan kita sebab-sebab untuk kemuliaan ini bagaimana. Kata Allah Ta'ala, kata Rasulnya, wahai manusia, kalau you mau mulia, kalau you mau terhormat, ini loh jalannya. Itu maksudnya Pak ya. Wa yasara lahu wasailaha, dan Allah Ta'ala, Islam ini akan memudahkan kepada seorang muslim yang harus memiliki jiwa mulia itu, kepada hasilnya itu Allah Ta'ala membantu, menolong, memudahkan. Wa afhamahu annal karamata fit taqwa. Dan Islam memberikan sebuah pemahaman kepada muslim kita, annal karamata, sesungguhnya kemuliaan itu enggak bisa dicapai selain oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya, mulai dipahami nih Pak ya. Jadi dasar untuk mulia itu ternyata dari apa Pak? Takwa. Wa annas sumuwa fil ibadah, dan sesungguhnya keutamaan itu dari ibadah Pak. Sesuai dengan wa ma khalaqtul wal insa illa ya'budu. Wa annal izzata fi ta'atillah, dan sesungguhnya izzah, kemuliaan, kehormatan, harga diri, kekuatan, ketegasan, itu adalah hanya ada taat pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ada dikatakan bahwa jika seseorang itu mulia, kita pernah nggak lihat manusia mulia dimuliakan oleh manusia banyak? Banyak. Mau raja, mau presiden, mau menteri, mau pejabat, siapapun, banyak kan dimuliakan sama manusia kan? Lepas tangannya. Banyak nggak manusia dimuliakan? Jika seseorang mulia, namun kemuliaannya itu bukan berlandaskan pada ketakwaan dia kepada Tuhan Allah, maka nanti ujung-ujungnya, kesimpulannya, dia akan mendapatkan kehinaan. Sekali lagi Pak, orang mulia nih top, wah dimuliakan habis deh, wah semua orang ngeri. Tapi ini manusia ini ngemuliain dia itu, dia bukan dasarnya takwa, bukan.
Dasarnya ini Bapak tahu semua lah, paham lah. Dengan apa namanya, protokoler. Jadi memang harus dimuliakan. Nah, ketika kemuliaan itu landasannya bukan dari sebab taat, ibadah, takwa sesuai dengan ini, maka ujung-ujungnya kemuliaan itu akan hilang dan dia bisa-bisa jadi menjadi. Contohnya banyak nggak? Bapak pernah lihat orang yang mulia-mulia, tiba-tiba dia duduk sila di lantai makan satu piring, tidak ber-AC, tidak beralas tikar? Ada nggak yang begitu? Banyak ya? Banyak. Nah, maka Nabi berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi, wa zayyinni bil hilmi, wa akrimni bit taqwa. Nah, di sini ada takwa. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya Allah kayakan aku dengan ilmu. Wa zayyinni bil hilmi, dan hiasi aku dengan hilim. Oh top. Hilim sudah dibahas. Hilim lebih tinggi daripada sabar, lebih sulit. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakanlah aku, kata Nabi, bit taqwa, dengan mulia itu dengan sebab takwa kepadamu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah, orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah di sisi Allah orang yang paling takwa. Siapa Pak kira-kira yang paling takwa? Hah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 Pak. Betul Ustaz. Maksudnya muji Nabi itu. Tidak ada yang lebih takwa daripada Nabi Muhammad. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Paham ya Pak ya? Jadi itu Islam ini tidak membiarkan, kata Islam, yuk saudara mesti mulia. Tapi enggak membiarkan dia kemuliaannya itu dari mana? Enggak. Dibimbing oleh Islam, oh mukmin apa? Diberikan sebuah pemahaman bahwa al-karamata fit annal karamata fit taqwa wa anna sumuwa fil ibadah wa annal izzata fi taatillah. Gengsi. Oh keren itu dari sebab dia fi taatillah, dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Bapak pernah nggak lihat seorang ulama tua, alim, salih, semua orang ngeri melihat dia, dan semua orang tunduk dan patuh kepada beliau? Pernah kan? Mengapa? Karena ketaatan dan ketundukannya, ibadahnya, ketakutannya maksimal kepada Allah, sehingga semua manusia ini takut sama dia. Maka ada ulama mengatakan begini, ketika kamu kalah sama Allah, ketika Anda kalah oleh Allah, maka tidak akan ada hamba yang dapat mengalahkanmu. Dulu kita nggak ngerti terhadap pernyataan itu. Maksudnya kalah sama Allah itu bagaimana sih? Ya nggak? Oh Bapak jamaah yang dirahmati Allah, ternyata orang yang kalah dengan Allah itu dia malam-malam, coba bayangin, orang tidur jam 3, jam 2, jam 3, setengah 4, dia bangun, dia sholat, dia bermunajat, dia nangis kepada Allah. Kalah nggak sama Allah? Kalah nggak? Nah orang gitu yang keren itu. Makanya maqam mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh. Makom, kalau seseorang sudah makomnya mahmuda, ada nggak bisa orang ngalahin dia? Nggak. Oh itu. Jadi kita pahami Pak, jadi orang yang kalah sama Allah, oh maksudnya orang yang ibadah, dia taat, dia takwa kepada Allah sampai dia nangis, kalah sama Allah, maka orang itu insya Allah menjadi mulia. Pak ya?
Wal mu'minu alladzi ya'lamu dzalika wa ya'malu bihi yajibu an ya'khudha nasibahu kamilan. Ghairu mankusin fil hayatir rafi'atil majidah. Seseorang mukmin yang telah mengetahui tadi, Pak, kita nih mukmin, Bapak nih yang mulia, setelah Bapak ini memahami, mengetahui bahwa mulia itu dengan takwa, bahwa istimewa itu dengan ibadah, mulia itu dengan taat, dan Bapak mengamalkan semua itu ibadah, yajibu dia berhak mendapatkan bagian hidupnya itu dengan sempurna. Maksudnya apa? Enggak kamilan, dia sempurna, enggak berkurang. Di muka bumi ini dia harus mulia. Fa iza atada alayya ahadun, apabila seseorang mengganggu Bapak, apabila seseorang menyakiti, apabila seseorang mempersekusi kita, karena intisabuhu lidifa'i an nafsihi jihadan fisabilillah, maka menolak kesemuanya itu adalah menjadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan posisi kita kalaupun kalah menjadi syahid. Tuh, untuk melindungi diri ini, Pak, ya, maksimal. Di sini dikatakan wa min thamma fa inna mautal muslimi duna haqqihi syahadatun. Dengan demikian seseorang yang meninggal, mati dia, Pak, dengan tanpa hak, maka dia menjadi mati yang syahid. Ada di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, faqala, dia berkata, ada orang datang, Pak, sama Nabi. Ya, dia bilang begini, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhadha mali. Wahai Nabi yang mulia, bagaimana pendapatmu jika datang seseorang kepadaku mau mengambil hartaku tanpa hak? Rampok, mencuri terang-terangan. Terang-terangan kan minjem, Pak, tapi nggak dibayar sampai mati, Pak. Ya, ada yang begitu. Ini terang-terangan dia. Qala, maka Nabi SAW yang mulia menjawab, la tu'tihi malak, jangan sekali-kali engkau berikan hartamu kepada dia. Jangan, Pak. Qala, maka Nabi bersabda lagi, oh enggak, si seseorang itu nanya lagi sama Nabi, araita in qatalani, bagaimana dia kalau menyerang aku, bercita-cita ingin membunuhku? Qala, Nabi SAW bersabda, qatilhu, udah sikat, kata Nabi. Apa bahasanya? Habisin udah. Ajar. Itu, Pak, Islam tuh begitu. Tapi apakah ada yang lebih indah daripada itu? Ya ada, nanti ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Yang endingnya, yang akhlak tingginya mengalah, Pak. Tapi kita dapat sesuatu yang banyak. Biasanya kalau Bapak disakiti orang, contoh Bapak disakiti tetangga, tapi rasa sakit itu irasional, Pak. Ini tetangga saking jahatnya menyakiti Bapak pada sesuatu yang gak dimengerti oleh akal. Bapak aja bingung kok bisa-bisanya tetangga sejahat ini. Tapi Bapak sabar. Nanti biasanya Allah memberikan sesuatu derajat kepada Bapak. Anak Bapak maju hidupnya, ilmunya berkembang, derajatnya tinggi, rezekinya banyak, jodohnya bagus. Ada kalanya kalau kita melawan, kita nggak diberikan itu. Dasar kita sabar, akhirnya Allah Ta'ala yang kirim tentara sama dia. Akhirnya dia jadi sakit, Pak. Kita nggak lawan juga tiba-tiba dia jadi stroke. Tiba-tiba dia jadi kanker. Kita semakin sehat, kita semakin maju, anak kita semakin berkah. Itu sebetulnya. Jadi Allah tuh tidak diam, Pak. Allah tidak tidur. Allah tidak membiarkan orang zalim sekehendaknya di muka bumi ini. Dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Dan kezaliman
terhadap kita sesama kaum sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oh, Pak, protek daripada Allah ini buat kita nih luar biasa, Pak. Kalau mau kita bahas, ya. Maka Nabi bilang udah hajar, kata Nabi, sikat aja. Kalau dia mau begitu, ya kan? Itu orang nanya lagi, ara'aita in qatalani. Wahai Nabi yang mulia, bagaimana dia jika membunuh aku? Apa kata Nabi? Kata Nabi, gimana? Wa anta syahid, kata Nabi. Dan kalau engkau terbunuh oleh dia, engkau syahid. Surga enggak? Yang ngebunuh? Neraka. Tapi dia masih nanya lagi nih, Pak. Ara'aita in qataltuhu. Wahai Tuhan Nabi yang mulia, sebaliknya bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Dia nyerang aku nih, tapi aku lebih jago. Silat Cimande, ya. Ya kan? Akhirnya aku dapat membunuhnya. Rungkat tuh orang. Ya. Gimana kata orang tuh? Apa kata Nabi yang mulia? Huwa finnar. Tetap dia di neraka. Jadi yang terbunuh itu dia duluan sih. Ya. Kita ngalah aja sudah. Ya. Naam. Yes. Ya. Famin azzatil mu'min alla yakuna mustabahan likulli tami'in. Dan sebagian daripada kemuliaan, kehormatan, keutamaan seorang mukmin adalah jangan membiarkan, menghalalkan seseorang berbuat aniaya terhadap kita. Atau orang yang bercita-cita menyerang kita. Gak boleh itu, Pak. Kita harus pertahankan. Bulan lalu kita bahas betapa Islam ini datang untuk menjaga yang 5 itu. Ya. Nyawa, harta, agama, kemudian keluarga, dan harta, nyawa, keluarga, apa lagi Ustaz? Harga diri, jiwa, dan agama. Itu wajib. Maka ini kita ketemu lagi sekarang. Jadi nggak boleh tuh seseorang menyerang kita. Bal alaihi, sedikit lagi Bapak, bal alaihi ayyastamita duna nafsihi wa irdihi. Akan tetapi dia harus, ayyastamita itu apa? Mati-matian, harus sungguh-sungguh dia, sebisa-bisa dia untuk menjaga harga dirinya, wa malihi dan hartanya, wa ahlihi dan keluarganya. Itu, Pak. Indah Islam itu ya. Masya Allah. Kita jangan kepanjangan ya. Kalau kepanjangan nggak ajib juga nih. Cukuplah sampai sini. Dan barangkali ada hal-hal yang kita. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Bustami MA, kaji tentang bagaimana seorang muslim yang memiliki izzah dan menjaga izzahnya sebagai seorang muslim. Antara tadi yaitu bahkan jangan sampai kita merendahkan diri kita pakai ya. Bahkan kita sudah dimuliakan oleh agama ini, jangan kita merendahkan diri kita. Jadi kita harus tetap bangga sebagai seorang muslim. I proud to be Muslim gitu. Harus bangga menjadi seorang yang memiliki iman di dada kita, hati kita, dan seluruh organ kita. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kaum ibu maupun bapak yang ingin bertanya. Silakan menunjuk tangan atau bertanya tentang kaitannya dengan izzah ini, yaitu kemuliaan, kepatutan sebagai seorang muslim. Baik, ini general ya, artinya baik muslim atau muslimah. Jadi tidak, apalagi seorang muslimah harus menjaga kehormatannya gitu ya, pakai ya. Ada pertanyaan dari bapak, kaum bapak? Tampaknya juga di kanal YouTube Masjid Istiqlal TV ini belum ada pertanyaan yang masuk. Nah, terkait menjaga tadi, mengalah lebih baik
ataukah tetap menjaga izah? Keduanya itu juga dianjurkan oleh agama kita, Pak Kiai ya. Jadi enggak sembarang juga orang menindas kita ibaratnya, Pak Kiai ya. Menindas kita atau mempersekusi seseorang itu bukan bagian daripada Islam. Memaksa, enforcing somebody atau membuat orang itu memaksa supaya mengikuti keinginannya, itu bukan bagian dari karakter seorang Islam. Karena tadi yang di awal Pak Kiai bilang asmanu laisa syai'un asmanu minal hurriyah. Karena kita memiliki, diajarkan di dalam Islam ini juga al-hurriyah, kebebasan diri kita akan kaitannya dengan hal-hal, apalagi hal-hal yang buruk ya Pak Kiai. Mungkin bisa ada conclusion Pak Kiai atau ringkasan singkat saja terkait hal ini yang mungkin bisa juga ditutup dengan doa. Untuk menjaga kemuliaan ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak nyaman dari hamba-hamba Allah kepada kita, walaupun Islam tetap mewajibkan kita untuk menjaga, tapi pada endingnya Islam lebih menganjurkan kepada mengalah, mencari maslahat supaya kemaslahatan yang lebih baik. Jadi ada baik, ada lebih baik, dan supaya kita mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Dan samah lapang jiwa kita, lapang dada, dan biasanya itu yang menang tuh, ujung-ujungnya yang menang tuh yang mengalah sebetulnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita baca dari kitab akhlak ini bermanfaat bagi kita, dan kita berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa memiliki budi pekerti yang lebih baik daripada sebelumnya, dan kita dimerdekakan daripada akhlak-akhlak yang tercela menuju akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, terima kasih kepada para jamaah yang hadir di lantai utama maupun melalui kanal YouTube Masjid Istiqlal TV, juga para petugas yang bertugas dari audio control room, humas media dan juga bidang penyelenggaraan peribadatan. Mari kita tutup kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.